Dosen bertanya dengan nada tinggi, "Lalu kenapa kalian diam saja? Hah? Kenapa kalian diam saja? Dan tidak memberikan pembelaan? Kenapa kalian diam? Ya, diam melihat kawan kalian terzalimi, dikeluarkan tanpa sebab. Kalian kan mahasiswa kritis." Dosen berkata, "Benar, itulah jawabannya agar tercipta keadilan." Tapi pertanyaannya, apa gunanya keadilan? Dikerucutkan lagi nih. Apa gunanya keadilan? Apa gunanya keadilan? Seorang mahasiswa menjawab, dijawab lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas membahas tentang dosen killer, tanda kutip ya. Tadi dosen killernya tanda kutip mempunyai makna tersendiri, mempunyai makna yang luas di kalangan mahasiswa. Ya, di kalangan mahasiswa. Banyak nih mahasiswa yang mengatakan dosen itu killer loh, dosen itu killer loh. Kalian hati-hati, dosen itu killer, bla 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 bla. Oke. Bagaimana cara menghadapinya? Mungkin kalian paham sendirilah dosen killer itu seperti apa. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe channel ini ya. Subscribe aja. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Oke, tinggal gitu loh. Gitu. Subscribe. Oke, subscribe. Oke, terima kasih. Kalian sudah mensubscribe channel ini. Ya. Terima kasih kalian sudah mensubscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bermanfaat tentunya. Coba kalian komentar di bawah, kalian pernah belajar atau pernah menjumpai dosen killer seperti apa? Ya, seperti apa? Pernah kalian merasakan dikeluarkan oleh dosen dari ruangan karena terlambat? Bukan dikeluarkan ya, belum masuk saja kita sudah tidak diterima karena terlambat beberapa menit dan dosen itu tidak menerima alasan apapun. Mau macet, mau ban bocor, mau ini itu bla bla ya, nggak menerima alasan apapun. Nyatanya di lain waktu malah dosennya yang terlambat dan kita menerima begitu saja. Jadi mana katanya yang namanya mahasiswa kritis? Kenapa kalian tidak komplain? Bu, kami hari ini bukan gitu ya. Pak, Bu, kenapa kami sebelum-sebelumnya terlambat dikeluarkan, lantas Bapak hari ini melanggar disiplin, terlambat tidak sesuai dengan jam perkuliahan? Berani nggak kalian menyampaikan seperti itu? Ya, kita kita harus ingat bahwa kita adalah bukan siswa. Kita bukan siswa ya, mahasiswa bukan siswa ya. Mahasiswa itu biasanya identik dengan pemikiran ya, pola pikir prinsip yang kritis, kritis. Ketika kita tidak melihat keadilan dalam situasi keadaan yang kita alami, maka kita harus menyuarakan. Itu disebut dengan kritis, suarakan, sampaikan kritik kalau itu benar berdasarkan landasan hukum. Nah, landasan hukumnya seperti apa? Kalian kalau mau kuliah ya, kalau kalian kuliah pasti ada kontrak kuliahnya, kontrak jam kuliah, kontrak tatap muka dan lain sebagainya, apapun namanya, yang jelas ada kontrak sebelum kalian melakukan tatap muka, proses pembelajaran kuliah. Kontrak kuliah. Nah, di awal kalian harus menyuarakan ya, harus berani menyuarakan kontrak kuliah yang seadil-adilnya. Tidak tumpul ke bawah, tidak tumpul ke atas, tidak runcing ke bawah, tidak runcing ke atas. Mungkin ada dosen yang menyampaikan terlambat boleh tapi hanya 5 menit. Terlambat boleh tapi hanya 10 menit. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau ada yang terlambat lebih dari 10 menit, silahkan keluar, silahkan belajar di teras atau di manalah, jangan sempat masuk mengganggu perkuliahan kawan-kawannya. Oke, nggak masalah. Tapi berani nggak kalian menyampaikan, Pak, kita sepakat mengenai jam kontrak perkuliahan jika kami terlambat. Nah, bagaimana jika dosen yang terlambat? Nah, kami akan menyepakati jika kami terlambat, kami dikeluarkan ataupun kami tidak boleh masuk.
Nah, jika Bapak terlambat, maka Bapak jangan masuk. Ya, jika Bapak terlambat, ya sudah, kita tidak melakukan perkuliahan. Ya, jadi bukan hanya mahasiswa saja yang disiplin, dosen harus juga disiplin. Ya, artinya seperti apa? Artinya seperti apa ya? Jadi sini, jangan sampai di sini aja. Jadi seperti ini. Mahasiswa ini kan kuliahnya tidak seperti siswa, masuk jam 7, pulang jam 1. Ya, ada sebagian mahasiswa atau mayoritas mahasiswa, dia masuknya diacak ya, diacak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau misalnya masuknya jam 10 sampai jam 11, ya sudah, jam 12 jam 12 jam 13 dia nggak masuk lagi, ya pulang ke kos atau ke perpus atau kemana lah. Nah, ketika ada jam lagi di jam 3, maka dia masuk jam 3 gitu. Misalnya satu hari itu 2 mata kuliah, ya nggak full satu hari penuh. Nah, bayangkan jika mahasiswa itu menunggu dari awal sampai akhir jam mata perkuliahan, menunggu tapi dosennya tidak datang. Kecewa nggak? Kecewa. Digantung. Ini kita kalau masuk dosennya nggak ada. Kalau kita pulang nanti dosennya datang, dibilang kita mahasiswa tidak punya adab, tidak mau sungguh-sungguh ya, menunggu beberapa menit lah dosen datang. Tiba ditunggu, dosennya pula nggak datang ya, lama loh, menunggu 2 jam itu lama, 2 jam atau sejam lebih itu lama loh. Jadi ngapain aja di lokal itu kan kosong ya, waktunya kosong ya, ribut sana sini kan nggak baik juga. Nah, jadi itu perlu adanya kontrak mata kuliah atau kontrak kuliah di awal tatap muka. Sampaikan kalau Bapak tidak ada keterangan bahwa Bapak masuk atau tidak di waktu jam kuliah yang sudah ditentukan ya, kalau Bapak tidak datang dalam waktu 5 menit atau 10 menit, kami pulang, kita ganti di lain hari ya, di lain waktu. Kan jelas nggak? Jelas kan? Ini sudah kita chat, sudah kita hubungi tapi tidak diangkat, tidak dibalas, ya sudah, kita pulang sesuai dengan kontrak jam perkuliahan. Maksud nggak sampai di sini? Maksud lah ya, maksud. Intinya apa? Untuk mencapai keadilan, untuk mencapai situasi yang aman, tentram, damai, sentosa, tidak ada yang dirugikan, ya, maka lakukan, suarakan ya. Kalau perlu kritik jika ada kesalahan. Nah, jadi ada hal yang menarik tentang keadilan dalam dunia perkuliahan. Ada cerita. Seperti apa ceritanya? Mungkin aku bacakan ya, agar ceritanya tidak simpang siur, agar ceritanya mudah dipahami. Nah, jadi seperti ini, tentang keadilan, judulnya tentang keadilan. Seorang dosen mata kuliah hukum bertanya pada salah seorang mahasiswa. Jadi seorang dosen mata kuliah hukum bertanya pada salah seorang mahasiswa. Jadi dosen itu bertanya kepada mahasiswa, siapa namamu? Nah, dosen bertanya, siapa namamu? Mahasiswa itu menyebutkan namanya. Tiba-tiba saja dosen mengusirnya tanpa sebab. Mahasiswa itu berusaha membela diri, tapi sang dosen malah membentaknya. Ya, jadi mahasiswa itu dikeluarkan, mahasiswa membela diri, tapi malah dibentaknya. Keluar. Seperti itu kira-kira ya. Oke, keluar, dibentaklah seperti itu. Akhirnya ia keluar dengan perasaan terzolimi. Mahasiswa yang lain hanya diam. Ketika kejadian itu, mahasiswa lain menyaksikan tapi diam. Oke, setelah itu sang dosen mulai kuliah. Ia bertanya kepada para mahasiswa, untuk apa undang-undang dibuat? Dosen bertanya, untuk apa undang-undang dibuat? Salah seorang mahasiswa menjawab, untuk mengontrol perilaku manusia. Mahasiswa lain menjawab, untuk diterapkan. Yang lain menjawab, agar yang kuat tidak menzalimi yang lemah. Sang dosen berkata, benar, tapi semua itu tidak cukup. Tiba-tiba salah seorang mahasiswa mengacungkan tangannya dan berkata, ya, untuk mewujudkan keadilan. Dosen berkata, benar, itulah jawabannya, agar tercipta keadilan.
Tapi pertanyaannya, apa gunanya keadilan? Dikerucutkan lagi nih. Apa gunanya keadilan? Apa gunanya keadilan? Seorang mahasiswa dijawab lagi nih sama mahasiswa, agar hak semua orang terjaga dan tidak ada yang terzolimi. Agar tidak ada yang terzolimi. Oke. Agar tidak ada terzolimi. Dosennya bertanya, sekarang jawab dengan jujur dan tidak perlu takut. Jawab dengan jujur dan tidak perlu takut. Apakah saya telah berlaku zalim kepada teman kalian ketika saya mengusirnya dari kelas? Tanda tanya. Oke. Dosen bertanya dengan nada tinggi. Oh, salah, nadanya tinggi. Nadanya tinggi. Salah nggak saya selaku dosen mengeluarkan mahasiswa tanpa sebab? Gitu ya. Kemudian mereka kompak menjawab. Jadi mahasiswa kompak menjawab, iya bu, kan seperti itu. Dosen bertanya dengan nada tinggi, lalu kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian diam saja dan tidak memberikan pembelaan? Kenapa kalian diam? Diam melihat kawan kalian terzalimi, dikeluarkan tanpa sebab. Kalian kan mahasiswa kritis. Tanya dong siapa? Tanya dong kenapa? Tanya dong apa? Kan begitu. Tanya siapa? Tanya kenapa, tanya apa, ya, kenapa dia dikeluarkan, kan begitu. Oke. Kalian tidak berusaha membelanya, ya. Apa guna undang-undang dan hukum kalau kita tidak memiliki keberanian untuk menerapkannya? Ya, jadi apa gunanya undang-undang jika kalian tidak berani menerapkannya, tidak berani menyuarakannya? Ketika kalian diam saat seseorang dizalimi dan kalian tidak berusaha membela yang benar, maka kalian akan kehilangan kemanusiaan, ya. Dan kemanusiaan tidak bisa ditawar-tawar. Tuh perlu tuh memanusiakan manusia itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu ya, itu dia. Kenapa kalian diam? Maka kalian kehilangan kemanusiaan, tidak bisa tertawar. Kemudian sang dosen memanggil mahasiswa yang di usianya tadi, lalu meminta maaf padanya di depan mahasiswa di seluruh mahasiswa. Jadi yang sudah dikeluarkan tadi itu dipanggil lagi dan beliau dosen itu meminta maaf, ya. Lalu ia berkata, ini saja pelajaran untuk hari ini. Kalian mesti berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari selama kalian hidup. Ya, selama kalian hidup. Ini mesti sehari-hari selama kalian hidup. Pelajaran dari sebuah sikap jauh lebih berkesan daripada pelajaran dari sebuah nasihat. Salam keadilan. Aku membacanya ya sangat tertarik. Oh iya, seperti itu kan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Pelajarannya nggak mesti materi A sampai Z ya, tapi dengan perilaku dosen yang mengusir itu sudah menjadi jawaban bagi kita agar kita menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut berdasarkan hukum yang ada. Nah, jadi kalau kalian merasa ada dosen killer yang merugikan kalian, kalian sampaikan protes kritik dengan cara yang baik dan benar. Jangan pakai kau-kau pula, jangan pula membentak. Walaupun ada sebagian oknum dosen yang salah, sampaikan dengan nada yang lembut. Oke ya. Jadi kalian sampaikan kira-kira apa sih kerugian yang kalian alami, ya, apakah ada SOP dari tugas-tugas yang menumpuk. Saya juga pernah mengkritik. Nggak usah cerita nanti di sidang angkuh sok-sokan gini-gini, nggak usah. Tapi yang jelas sampaikan saja walaupun itu pahit, ya, sampaikan. Ya, kira-kira apa sih kerugian yang kalian alami, sampaikan. Mudah-mudahan ada titik temunya ya. Itulah mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.